Sebuah tangan yang bersarung tangan meremas dagu Kinan dan, setelah memeriksanya lagi, pria itu yakin bahwa Kinan memang tidak sadarkan diri. Tak hanya itu, kondisinya pun semakin memburuk. Nafasnya lemah. Pria itu tersenyum ramah. Inilah yang kamu dapatkan karena melawanku. Namun, setelah beberapa pertimbangan, aku memutuskan lebih baik kamu mati. Membiarkanmu hidup dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang tidak perlu. Pria itu mengeluarkan jarum suntik yang berisi racun mematikan. Dengan satu tembakan, dia akan mati dengan damai dan tenang, diberikan pelipur lara permanen dari semua rasa sakit dan penderitaan. Ini adalah kebaikan terakhirku terhadapmu, kata pria itu lembut sementara matanya berkilat haus darah. Jarum suntik di tangannya langsung menuju pembuluh darah di lengan Kinan. Tepat pada saat itu, Kinan membuka matanya. Mata mereka bertemu dan pria itu membeku dalam gerakannya. Tentu saja, dia tidak berharap dia bangun pada saat seperti ini. Agar adil, Kinan juga tidak berharap bahwa hal pertama yang masuk ke telinganya ketika dia sadar adalah monolognya sebelum dia membunuhnya. Dia membuka matanya dari keinginan belaka untuk hidup. Dia memelototinya. Dihadapkan dengan kebangkitannya yang tiba-tiba, pria itu dapat dimengerti bingung, namun dia dengan cepat menenangkan diri. Secara alami, dia tidak takut dengan tatapan jahat Kinan. Dia terkekeh dingin sebelum menambahkan, "Sekarang kamu sudah bangun, semakin banyak alasan bagiku untuk membunuhmu. Selamat tinggal, Sheila." Untuk kebingungannya, Kinan tiba-tiba pingsan kembali. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga pria itu curiga dia sedang bermimpi. Apakah itu pemulihan kesadaran sesaat sebelum kematian? Pria itu bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, pria itu tahu bahwa menyeret ini hanya akan merugikannya. Dia menarik lengan Kinan lurus dan menusukkan jarum ke pembuluh darahnya. Namun, sebelum dia bisa menekan jarum suntik, penjaga di luar pintu berkata, "Tuan muda." Vano mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan ke kamar. Ruangan itu kosong kecuali Kinan yang tidak sadarkan diri yang berbaring di tempat tidur. Namun, jendelanya terbuka dan angin bertiup ke dalam ruangan. Untuk beberapa alasan, Vano merasakan kehadiran yang aneh di ruangan itu. "Siapa yang membuka jendela?" Vano menuntut dengan galak. Kinan masih belum pulih sehingga draft akan lebih merugikannya daripada kebaikannya. Idiot mana yang membiarkan jendela ini terbuka? Para penjaga berkerumun di pintu dan saling memandang dengan rasa ingin tahu. "Kami tidak tahu, tidak ada dari kami yang membukanya." Vano berjalan ke jendela untuk memeriksa sudutnya seperti dia melihat sesuatu tetapi tidak ada yang luar biasa di sana. Selanjutnya, ini adalah lantai 15, tidak ada yang bisa naik dari jendela. Jadi apa perasaan tenggelam di perutnya ini? Wajah Vano muram dan memerintahkan para penjaga menyebar dan waspada terhadap individu yang mencurigakan. "Seseorang ada di sini." Para penjaga terkejut tetapi segera bergerak untuk menurutinya. Vano duduk kembali di samping Kinam untuk memeriksa situasinya. Akhirnya matanya tertuju pada luka tusukan kecil di lengannya. Meski ada banyak luka di lengannya akibat infus tapi Vano yakin ini luka baru. "Bajingan," Vano dengan cepat memanggil Lucky untuk memeriksa Kinan. Dia sangat khawatir seseorang telah melakukan sesuatu yang berbahaya padanya. Untungnya, Lucky tidak menemukan sesuatu yang lebih buruk dari biasanya tentang kondisinya. "Kinan masih lemah dan sekarat. Mungkin kamu terlalu memikirkan ini," Lucky menghiburnya. Dia percaya jiwa Vano telah ditarik agak terlalu tegang baru-baru ini. Vano sedang mengerjakan laptopnya. Dia melihat melalui rekaman keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Lucky. "Seseorang telah merusak catatan keamanan rumah sakit dan kamu masih berpikir aku terlalu paranoid?" "Apa?" Lucky mengerutkan kening. "Bisakah kamu memulihkan data aslinya?"
Vano menggelengkan kepalanya. Lawan merusak file sebelum mereka bergerak dan tidak setelahnya, jadi tidak banyak yang bisa aku lakukan. Video keamanan tidak berguna. Siapa orang-orang ini sehingga mereka sangat ingin mengambil nyawa Sheila? Lucky bertanya dengan sungguh-sungguh. Mata Vano berkilat mengerikan ketika dia menjawab, "Kita akan tahu ketika kamu menyelesaikan penelitianmu. Kinan akan memberitahu mereka sendiri ketika dia kembali ke tubuhnya." Omong-omong, Lucky berseru dengan penuh semangat, "Aku telah mencapai terobosan yang aku butuhkan tadi malam. Penelitian akan segera berakhir." Vano tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan?" Lucky mengulangi sambil tersenyum, "Aku mengatakan penelitian akan segera berakhir." Vano menatapnya dengan bodoh saat rasa bahagia tumbuh di hatinya. Dia berbalik untuk melihat Kinan yang tidak sadarkan diri dan matanya mulai berkaca-kaca. Segera, Kinan yang asli akan kembali. Terobosan dalam penelitian Lucky adalah berita terbaik bagi Vano. Setelah dia memindahkan Kinan ke rumah sakit lain, dia mendukung Lucky dengan kekuatan penuh dari keluarga Dirgantara. Lucky berkata bahwa ketika dia mengolah sel memori yang cukup, mereka dapat ditanamkan ke dalam otak Kinan dan Sheila. Kemudian, mereka perlu menunggu sel memori untuk mereplikasi ingatan mereka dan kemudian semuanya bisa kembali normal, atau setidaknya senormal mungkin. Karena tubuh asli Sheila terlalu rusak, dengan izin pribadi Sheila, Vano membelikan tubuh baru untuknya. Mayat itu milik seorang yatim piatu. Dia telah menjadi sayuran selama bertahun-tahun karena kecelakaan mobil. Lucky membenarkan bahwa kemungkinan gadis itu untuk bangun hampir nol. Oleh karena itu, tidak ada yang dirugikan dengan menggunakan tubuhnya. Lagi pula, jika dibiarkan berlanjut lebih lama lagi, tubuh gadis itu pada akhirnya akan terbuang dari atrofi. Gadis itu masih muda sehingga Sheila pada dasarnya diberi kesempatan hidup baru setelah dia mengambil tubuhnya. Sheila sangat senang dengan prospek untuk memulai kembali. Dia sangat berterima kasih kepada Vano dan Kinan karena telah memberinya kesempatan ini. Dia merasa malu dengan apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, sebelum Kinan bangun, Sheila secara sukarela menyerahkan kristal energi yang dimilikinya. Vano menerimanya atas nama Kinan. Karena hal inilah Arkan dibunuh dan Kinan disiksa. Bukan karena kebaikan, Vano membantu Sheila. Jelas baginya bahwa jika Kinan tidak mengalami bagian kehidupan Sheila ini, mereka tidak akan mengetahui bahaya laten yang selalu ada di sekitar mereka. Akhirnya, pria misterius dan kelompoknya akan mengejar Kinan karena dia juga memiliki salah satu kristal. Oleh karena itu, pertukaran Kinan dengan Sheila tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya dia telah melakukan kontak dengan musuh ini sebelum waktu yang ditentukan, dan terlebih lagi musuh itu tidak tahu apa identitas aslinya. Dengan cara ini, Kinan bisa mempersiapkan diri dengan cukup sebelum musuh mengarahkan pandangan mereka padanya. Faktanya, dia bahkan bisa memadamkan bahaya sebelum bahaya itu datang kepadanya secara terbuka. Oleh karena itu, secara teknis, mungkin Kinan yang pada akhirnya diuntungkan dari pertukaran memori ini. Tentu saja Seula tidak bisa dikatakan mendapatkan penawaran yang buruk juga. Dia tahu di dalam hatinya dia beruntung karena Vano dan Kinan tidak jahat seperti mantan suaminya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sheila memutuskan untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak ketika dia memulai hidup barunya. Itulah pelajaran yang dia pelajari dari Kinan, yaitu hidup dengan kebanggaan dan tekad. Dia tidak akan lagi bergantung pada amal orang lain. Vano tidak tinggal untuk mencari tahu lebih banyak tentang pikiran Sheila. Fokusnya adalah pada Lucky dan penelitiannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.